Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wafiroh, NIM T 2018-1192. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor emosional dalam agama, yaitu faktor yang membantu pembentukan sikap keagamaan adalah sistem pengalaman emosional. Sistem pengalaman emosional itu yang dimiliki setiap orang dalam kaitannya dengan agama mereka. Setiap pemeluk agama itu memiliki pengalaman emosional dalam kadar tertentu yang berkaitan dengan agamanya. Bahkan boleh jadi mendalam sekali tanpa membedakan jenis dan pengalaman-pengalaman keagamaan kebanyakan orang lain. Tapi sejumlah orang itu terdapat pengalaman-pengalaman keagamaan yang memiliki kekuatan dan keajengan luar biasa sehingga dapat berbeda jauh dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Contohnya seperti tokoh-tokoh mistik keagamaan yang di lingkungan umat muslim dikenal dengan sebutan sufi. Dan pengalaman-pengalaman emosional yang berkaitan dengan keindahan alam. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Thoreau tentang kesadaran akan suasana bersahabat yang ada pada penglihatan dan bunyi-bunyi di sekitar tempat tinggalnya yang menyendiri. Penggambaran semacam itu sering memberitahukan kepada kita kesadaran akan kehadiran sesuatu yang intim dan arti penting yang mendalam pada hal-hal di sekitarnya dan pada kehidupan orang yang bersangkutan sendiri, serta kadang-kadang sampai batasan tertentu. Penelitian ekspresi keagamaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui penelitian minum-minuman dan obat bius. Menurut James, penelitian melalui minum-minuman berpendapat bahwa itu hanya ilusi semata yang ditimbulkan oleh minuman yang memabukkan dan melainkan suatu pengalaman yang salah satu aspek realitasnya tersembunyi di luar kesadaran kita sehari-hari. Menurut Simon, sadar betul akan adanya Tuhan. Saya merasakan Dia berteriak seperti cahaya yang menyinari saya. Obat bius itu dibantah keras oleh Aldous Huxley yang diperoleh dengan senyawa kimia. Pengalaman keagamaan yang terjadi itu yang dilakukan oleh James itu spontan, di mana dunia menyatakan konon terlihat seakan-akan baru dan besar sekali. Dia itu memuji-muji nilai keagamaan pada pengalaman besar dan keanehan ini dalam dunia nyata yang terlihat dan menyebutnya sebagai rahmat yang patut disyukuri meski tidak selalu berguna bagi keselamatan seseorang, tetapi potensi bermanfaat dan harus diterima dengan ucapan syukur bila hal itu dapat diperoleh. Penelitian obat bius itu dilakukan oleh Penske yang mengambil 2 orang mahasiswa dengan yang berlatar belakang Kristen dan Protestan. 10 mahasiswa itu menggunakan obat bius dan 10 lagi itu mengamati. Dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan obat bius itu dapat meningkatkan perolehan pengalaman-pengalaman keagamaan seperti yang didapat melalui cara-cara yang lebih konvensional. Namun demikian tidak berarti bahwa penggunaan obat bius itu dengan sendirinya akan menimbulkan pengalaman-pengalaman semacam itu. Selanjutnya, ekspresi emosional dalam keagamaan. Yang pertama yaitu mendengarkan musik suci, dan yang kedua itu didengarkan dengan khutbah yang bersifat emosional. Musik suci itu juga merupakan sarana untuk menimbulkan pengalaman emosional pada para pelaku peribadatan. Fungsi ini paling jelas terlihat ketika musik itu tidak mengubah sebagai bagian dari peribadatan yang bersangkutan, melainkan diimprovisasikan pada saat-saat di mana intensifikasi perasaan diharapkan bisa terjadi, sebagaimana dalam musik lembut yang dimainkan pada saat pengkhutbahan, mengemukakan himbauannya kepada orang-orang beriman untuk maju ke tempat pemberkatan. Pada beberapa lembaga keagamaan, himne-himne pendek yang bercorak sangat emosional diulang-ulang dengan dampak semi hipnotik dan dengan tuntutan kuat untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan emosional. Sebenarnya yang menimbulkan emosi itu adalah bahasa manusia, terutama yang dipergunakan dalam lembaga-lembaga keagamaan itu sendiri.
yang meninggalkan pencipta emosi melalui upacara-upacara yang bersifat visual. Nah, kalau khutbah atau pidato keagamaan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi atau bimbingan para pendengarnya menuju kepada serangkaian perbuatan yang diinginkan. Namun juga ditunjukkan untuk menimbulkan jenis emosi baik untuk tujuan semata, yang dalam hal ini tanggapan emosional pendengarnya itu merupakan salah satu ukuran tentang sejauh mana khutbah itu telah mencapai sasarannya, dan sebagai alat bantu untuk menghidupkan kembali kesadaran atau sebagai alat bantu untuk menghidupkan kembali kesadaran beragama mereka, di mana ia digunakan sebagai alat untuk menimbulkan krisis konversi atau pengertian agama itu sendiri. Ada kemungkinan bahwa ditimbulkan emosi dengan khutbah emosional atau cara lain dalam peribadatan keagamaan bisa menjurus kepada anggapan bahwa kondisi emosional yang timbul itu merupakan tujuan dan tidak lagi merupakan rangsangan untuk berbuat. Pemisah emosi sendiri itu dari segi hasilnya dalam bentuk perbuatan disebut sentilisme. Nah, apa itu sentilisme? Sentilisme itu adalah akibat yang mungkin terjadi dalam kehidupan keagamaan yang syarat dengan emosi bila emosinya itu sendiri disenangi dan tidak lagi berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan tujuan emosional dalam keagamaan itu adalah agar dorongan untuk taat kepada ajaran agama yang dipeluknya dan berperilaku yang baik dengan sesama manusia, dan nilai emosi keagamaan itu harus dinilai dari bahwa keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam membantu tercapainya tujuan-tujuan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.